Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan saya terangkan tentang pengertian biaya ya. Ini untuk pertemuan ke-12. Saya lihat kok masih banyak yang belum paham. Nah, di dalam ekonomi teknik untuk pengertian biaya ya. Pengertian biaya menurut Kuiper itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya modal atau capital cost dan biaya tahunan. Capital cost ini modal awal ya, modal awal. Nah, modal awal itu bisa biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung itu terkait dengan biaya yang diperlukan langsung langsung untuk pembangunan suatu proyek ya, seperti materialnya atau mechanical dan electricalnya ya. Terus biaya tenaganya. Nah, ini itu masuk biaya langsung. Dengan biaya tak langsung itu terdiri dari biaya tak terduga ya, misalnya biaya tak terduga itu biasanya ya selalu diperhitungkan ya, karena kita tidak tahu, kadang ada biaya tak terduga seperti kenaikan harga ya, dan sebagainya ya. Kemudian biaya perencanaan, nah ini masuk juga biaya tak langsung, biaya perencanaan, bunga selama perencanaan sampai pembangunan. Kadang yang namanya proyek itu sampai perencanaan pembangunan itu kan memakan waktu kadang lebih dari setahun ya, sehingga ada bunganya. Nah, ini masuk biaya tak langsung. Kemudian biaya tahunan ya, biaya tahunan atau annual cost terdiri dari jadi tadi ada capital cost dan biaya tahunan atau annual cost. Yang annual cost terdiri dari bunga selama operasional, ya, setelah pembangunan jadi, proyeknya jadi kan tinggal operasional ya, sehingga selama operasional itu ada bunga karena ya yang namanya proyek besar biasanya modalnya dari utang, sehingga sudah sampai operasional ini masih punya tanggungan utang sehingga ada bunga di situ. Ya. Atau modalnya itu ya tentu saja pasti nilainya ya, kalau nilainya akan berubah. Nilai modal itu kan nilainya terus berubah, tergantung ini nilai berubahnya tergantung bunga komersial yang berlaku. Jadi masuk di sini bunga selama operasional. Kemudian depresiasi atau amortisasi. Depresiasi itu penurunan nilai barang ya. Jadi penurunan nilai barang. Misalnya proyeknya berupa panel surya itu ya, pembangkit listrik panel surya, tentu saja panel surya kan nilainya nggak tetap. Paling umurnya 25 tahun, berarti setiap tahunnya pasti nilainya susut ya. Kualitas ininya susut sehingga lama-lama menjadi rusak, dan rusak berarti nilainya sudah habis. Makanya ada depresiasi. Kecuali seperti jalan tol itu tidak ada depresiasi ya, karena jalan tol kan berupa lahan ya. Lahan atau jalan itu tidak bisa, nilainya tidak bisa turun, tetapi cukup perlu biaya operasional dan pemeliharaan. Tapi kalau panel surya itu selain memiliki
depresiasi juga ada, operasional dan pemeliharaan. Jadi biaya tahunannya seperti ini. Contohnya ini perhitungan harga pemompaan untuk suplai air. Misalkan kita membangun sebuah pompa untuk menyuplai air dari bawah, untuk mengangkat air dari bawah ke atas. Ya. Ini proyek pompa air. Tentu saja besar, debitnya 10 meter kubik per detik, ini juga besar ya. Selain biaya tahunannya, jadi ada capital cost, biaya modal awal, kemudian yang masuk biaya tadi kan capital cost, biaya awal, dan biaya tahunannya. Biaya tahunannya berupa apa? Tadi ada bunga, ada depresiasi, ada operasional dan pemeliharaan. Terus di sini ada biaya energi. Ya. Biaya energi ini biaya listrik untuk memompa. Bisa jadi biaya energinya dimasukkan ke biaya operasional dan pemeliharaan. Boleh dimasukkan di sini. Ya, kebetulan soal ini disendirikan. Tapi secara umum ada 3 ya, bunga, depresiasi, operasional dan pemeliharaan. Seperti tenaga kerja itu juga masuk di operasional dan pemeliharaan, masukkan sini ya. Jadi ada 3 ini, secara umum ada 3. Nah ini disendirikan nggak apa-apa, atau dimasukkan di operasional dan pemeliharaan nggak apa-apa. Nah bunganya berapa? Ya, kalau di soal ini bunganya 8% per tahun dikalikan dengan capital cost. Ya. Jadi capital cost ini uang utangan, sehingga bunganya setiap tahunnya segini. Ya. Terus depresiasi, kalau di sini rumusnya ini A fungsi F ya, pakai rumus ini. Tapi secara umum ada juga yang memakai ini, depresiasi sama dengan modal, capital cost ini modal awal dikurangi residu dibagi periode. Misalkan membangkit solar cell ya, diperkirakan beroperasi 25 tahun, berarti modal awal misalkan 500 juta dibagi residu itu setelah 25 tahun masih ada nilainya enggak? Misalkan diprediksi setelah 25 tahun masih ada nilainya, kalau dijual masih laku, misalkan laku 10%-nya ya. Jadi penurunannya 90% selama 25 tahun ya, berarti modal awal misalnya 500 juta dikurangi 10%-nya, dibagi periodenya. Kebanyakan seperti ini ya, tapi di buku ini pakai rumus ini. Pakai rumus ini, ada yang pakai rumus ini, ada yang, tapi kebanyakan pakai rumus ini. Ya. Misalkan di soalnya ada residu, berarti pakai rumus ini aja. Kecuali di soal nggak ada rumus, nggak ada residu, pakai. Jadi gitu ya. Jadi untuk menghitung depresiasi ini, ya. Di modal kurang residu. Nah kalau sudah tahu jumlah pengeluaran atau biaya setahun, annual cost-nya tiap tahunnya. Berarti untuk menghitung biaya harga pemompaan air tidak usah dihitung seluruhnya, cukup setahun. Jadi biaya tahunannya ini misalkan biaya tahunannya sebesar ini, berarti tinggal ini ya, tinggal ini dibagi jumlahnya, ini biaya pemasukan selama setahun sebesar 315, 360.000. X-nya ini biaya harga pemompaan yang mau dicari. Nah ini berasal dari setahun terdiri dari 365 ya.
365 hari kali 24 jam, per jamnya berapa? Ini per jamnya. Kali 10, ini detik kali apa itu namanya. Nah, jadi debitnya kan berapa tadi? 10 meter kubik per detik ya. 10 meter kubik per detik, kalikan hari, kalikan jam, kalikan detik ini. Dalam 1 jam ada 3600 detik, 3600 detik. Sehingga ketemu ini harga per X itu harga apa pemompaan ya per ini ya selama setahun ya. Jadi dikalikan 10, 365, 24, jadi 10 ini debitnya, ini harinya setahun, ini 1 hari 24 jam, ini 1 jam 3600 detik. Nilainya sekian X. Jadi tinggal ini 36 miliar ya dibagi, nah, ini ketemu sekian. Jadi harga pemompaannya sekian. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang tugas 12 itu ya, modal awalnya berapa? 500 juta. Ketemu modal awal 500 juta, kemudian ini kan kapasitas solar saya 75 kW, memproduksinya sehari 10 jam, nanti juga gitu, dikalikan 10 kali 75 kali, ini berarti sehari 10 kali 75 kali 365 untuk setahun. Ya. Nah, ini biaya operasional dan perawatannya 5 juta. Nah, umurnya 25. Nah, ini nilai residu proyek di akhir tahun 25. Jadi di akhir tahun 25 itu masih mempunyai residu. Nilai residu itu setelah 25 tahun ternyata panel surya-nya itu masih kalau dijual masih laku 10% harganya dari modal awal. Itu berarti masih ada residu. Berarti cara mencari depresiasi ya 500 dikurangi 10%-nya dari 500 juta dibagi dengan 25, periodenya 25, itu depresiasi. Ya. Jadi kalau perhitungan depresiasinya tidak seperti ini, tapi itu tadi ya, modal kurangi residu dibagi periode. Jadi bunganya berapa? Bunga dihitung per tahunnya berapa? Jadi bunga kali itu tadi ini untuk bunga utangnya 7% per tahun, berarti 7% kali 500 juta untuk bunganya. Kemudian untuk depresiasi ya, depresiasi kalau ini seperti ini, kalau soal yang ini ya, tugas 12 ini ada residu, berarti depresiasi modal dikurangi residunya 10% dari modal dibagi periodenya. Berarti per tahun itu depresiasi. Kemudian operasional dan maintenance atau pemeliharaan itu 5 juta. Sudah ketemu. Biaya energi tidak ada. Jadi tinggal notal aja. Kalau setahun sudah ketemu, tinggal dicari ininya. Tinggal dicari, ya ini kan biaya tahunannya. Kalau sudah ketemu, ya berarti sudah ketemu harga per KWH-nya. Ya. Tinggal dibagi dengan jumlah KWH setahun, yaitu 75 kali 10 jam kali 365 hari. Itu jumlah KWH per tahunnya. Jadi nanti ketemu harga apa namanya, harga rupiahnya per KWH-nya. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan, dan tolong segera dikerjakan. Ini nggak lama ngerjakannya. Ini butuh waktu 10 menit saja ini. Ya. Saya rasa dari keterangan saya ini sudah sangat jelas sekali ya. Oke, saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.